Harta yang paling berharga adalah harta yang membawa ke surga. Ayo sedekah untuk pengembangan dakwah Al-Quran Pesantren Tahfiz Maskanul Huffaz. Kita udah capek-capek sekolah, pas mau lulus ada syaratnya. Iya. Buat dapat ijazah harus hafal juz 30 tuh saya kesel sekali. Dan dulu ketika lagi ngafal, saya pernah bilang kayak gini. Apakah ada manusia di semesta ini yang bisa hafal surat Al-Mutaffifin? Kelas 3 itu saya lagi suka-suka musik dari kelas 1, kelas 2 lagi suka band rock segala macam ya. Terus pas di kelas 3 itu enggak tahu kenapa tiba-tiba ada pikiran untuk kayaknya saya harus jadi imam Masjidil Haram. Ya Allah, Ini random sekali. Hidayah banget ini hidayah sekali. Tiba-tiba di kepala saya kayaknya jadi imam Masjidil Haram seru ya gitu. Syekh kami gitu mengatakan bahwa menikah di hukum sekarang tuh hukumnya wajib. Anda pernah bilang waktu itu bahwa banyak akhwat yang memanjangkan hijab mereka namun masih panjang lisannya. Assalamualaikum sahabat Quran, kembali lagi bersama saya Bang Don di podcast BBM Berbuka Bareng Mafaz. Nah, spesial di bulan Ramadan ini kita mempunyai konsep untuk membuat podcast itu spesial di bulan Ramadan gitu. Jadi BBM itu kita ganti dengan Berbuka Bareng Mafaz, sembari menemani teman-teman untuk berbuka puasa, dan juga kita berdoa semoga puasa kita hari ini dan seterusnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga amal ibadah kita semuanya juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, untuk kali ini kita akan berbincang dengan seorang narasumber. Beliau ini merupakan seorang dai muda dan juga qori Amar TV. Beliau juga merupakan seorang pengajar bahasa Arab yang sekarang sedang menjadi mahasiswa di Lipia, Jakarta. Langsung saja kita akan berbincang berbagi pengalaman dengan beliau, yakni bersama Ustadz Muhammad Fikri. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah khair Ustadz. Alhamdulillah. Sekarang nampaknya sibuk sekali saja. Qadarullah. Alhamdulillah. Insya Allah kesibukannya juga kesibukan dalam agama Allah lah gitu kan, dalam amal ibadah. Kita melihat bagaimana Ustadz bikin konten di Instagram ya saja. Ada yang sempat saya lihat itu, Ustadz ini saya lihat orang yang sangat berprinsip sekali. Dan salah satunya yang saya lihat itu, dan saya sempat lihat juga komen-komenannya, itu ada yang pro, ada yang kontra juga. Dimana di situ saya melihat mendengar prinsip Ustadz itu, saya itu lebih baik dikayakan Allah di akhirat daripada dikayakan Allah di dunia. Nah, itu Anda pengen tahu juga, mungkin teman-teman juga pengen tahu sebenarnya konsep dari prinsip itu gimana sih Ustadz, sampai Ustadz mungkin berprinsip, karena ada juga yang kontra terhadap prinsip seperti itu, bilangnya ini nih katanya yang bikin umat muslim itu males, katakan. Ya, mungkin itu orang-orang yang mungkin perlu kita pahamkan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi. Amma ba'd. Pertama, sebenarnya soal video itu kan hanya potongan ya, potongan singkat, dan pembahasan intinya sebenarnya bukan hal itu. Karena judulnya itu sebenarnya kalau nggak salah Drop Some Money judulnya. Jadi itu lagi tayangan program itu, dan kita lagi bahas tentang bagaimana anak muda bisa memanajemen uangnya. Bagaimana anak muda itu bisa memanage uangnya ketika di masa muda mereka punya uang. Nah, gimana caranya mereka bisa manage uang mereka itu biar nggak digunakan untuk foya-foya. Nah, muncullah prinsip itu. Kenapa saat itu anak katakan prinsipnya lebih baik Allah SWT berikan saya kekayaan di akhirat dibandingkan kekayaan di dunia. Kalau misalnya dengarkan poin berikutnya, intinya bukan pada kata kayanya, tapi bagaimana caranya kita itu punya uang di dunia namun bisa membuat kita kaya di akhirat. Artinya maksudnya semoga Allah kayakan kita di akhirat itu bukan berarti miskin di dunia, karena mafhumul mukhalafahnya nggak masuk ke sana gitu. Artinya yang dimaksudkan saya punya prinsip kalau boleh milih Allah kayakan saya di akhirat, ya udahlah di dunia saya nggak kaya tapi di akhirat saya kaya. Karena kan ibaratnya durasinya lebih panjang di akhirat, maka kita meminta yang lebih panjang kekayaannya gitu kan. Itu kan namanya hanya sekedar prinsip dan harapan gitu. Tapi dan kebanyakan orang menafsirkannya bahwa inilah yang menyebabkan kita jadi miskin.
Mereka mengatakan ibadah butuh uang, Oke. santren bayar, haji juga butuh uang. Gimana caranya jadi orang miskin? Ada juga yang bilang, kalau kayak gitu hartanya kasih ke saya aja katanya, kalau nggak mau kaya di dunia. Oh, ini keluar dari lisan orang yang nggak pernah miskin katanya. Iya Allah. Maksudnya kalau antum teruskan, itu akan disampaikan hadis tentang mana qasat sadaqatun min mal. Sesungguhnya sedekah itu tidak mengurangi harta kita. Maksudnya adalah kita keluarkan harta kita itu, jadi jangan merasa bahwasanya kita ini harus kaya ngumpulin banyak harta, keluarkan saja hartanya. Demi apa? Demi kaya di akhirat. Jadi maksud prinsip itu adalah gimana caranya harta yang kita punya di dunia ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang memang yang singkat-singkat ini agak banyak ininya ya, Iya. banyak hal-hal yang orang nggak pernah mau dengar sampai akhir dan seterusnya. Tapi kalau semua kembali, mungkin antum tahu bahwa Nabi juga berdoa agar Allah SWT hidupkan dalam keadaan miskin, Iya, benar. matikan dalam keadaan miskin. Dan Iya. ana yakin tidak ada yang berdoa dengan doa ini. Iya. Katanya Nabi SAW kan kaya, betul. Tapi Nabi SAW itu tidak menginginkan dirinya hidup di atas kekayaan. Karena kekayaan itu hisapnya lama. Iya benar. Ya, makanya dalam hal ini kalau kita kembali kepada doa Nabi SAW, kita nggak akan berani mengatakan berarti antum ingin miskin. Nabi SAW minta agar miskin hidupnya. Bukan berarti miskin nggak punya apa-apa. Ya, Nabi juga kaya, tapi kayanya itu untuk sedekah. Iya. Bukan kaya untuk dirinya sendiri. Jadi bedakan kaya untuk memperkaya diri dengan memperkaya saldo rekening akhirat kita. Itu penting gitu. Jadi ya kurang lebih seperti itu, karena videonya juga sempat viral ya. Kalau nggak salah udah berapa juta sekarang viewersnya? 3 jutaan. Hampir 3 juta ya, Masya Allah. Dan itu ujian juga sebenarnya. Iya. Ya, mudah-mudahan Allah SWT berikan manfaat dari kalam kita semua. Saya Ustaz, mungkin itu pembukaan kita. Nah, sebelumnya kita mungkin pengen kenal lebih dalam tentang seorang Ustaz Fikri. Yang kita tahu Ustaz Fikri itu merupakan Qori Amar TV dan juga mahasiswa di Lipia. Mungkin sebelumnya mungkin bisa diceritakan kisah-kisah kehidupan Ustadz, bagaimana perjuangan Ustadz dulu ketika mungkin sebelum sekarang ini, mungkin banyak pelajaran ataupun pengalaman, kisah-kisah inspiratif Ustadz yang mungkin banyak orang nggak tahu, yang itu mungkin juga bisa menjadi pelajaran bagi kita teman-teman semuanya. Baik. Sebenarnya nggak ada yang menarik dari hidup seorang Muhammad Fikri ya. Nggak ada kisah-kisah yang bisa mendatangkan faidah dari hidup saya sebenarnya. Tapi secara singkat ya, saya bukan terlahir dari orang yang basic agamanya kuat. Artinya saya bukan anak pesantren, anak pondok yang dari SD, SMP, SMA pesantren gitu. Kalau orang tua? Orang tua juga basicnya bukan pesantrenan umum gitu ya, bukan yang jelas-jelas paham agama seperti beberapa teman-teman yang orang tuanya kiai, punya pesantren segala macam, anaknya akhirnya jadi qori dan seterusnya. Ya, walaupun tidak tumbuh dalam lingkungan yang buruk-buruk banget gitu, tapi setidaknya kita tidak bisa katakan tumbuh dalam lingkungan yang agamis sekali gitu. Tapi dari dulu orang tua kami mendidik untuk ngaji sedari kecil, udah nyuruh ngaji, masuk TPA. Ana tuh ngikut TPA dari usia 4 tahun. Jadi dari 4 tahun udah disuruh ngaji sendiri, udah belajar baca Quran, dan Ana udah bisa baca Al-Quran dari 5 tahun. Tapi Ana saat itu nggak lanjut fokus di Quran. Artinya nggak lanjut ngafal, nggak apa. Jadi udah lanjut masa kecil seperti pada umumnya. Akhirnya bebas, sekolah negeri SD-nya. Masuk SMP juga SMP Islam swasta. Dan tapi alhamdulillah walaupun di SMP gitu nggak sampai keluar jalur gitu, Ustaz. Dibilang keluar jalur alhamdulillah enggak. Cuma di dalam jalur yang baik juga enggak gitu ya. Jadi pada masa SMP itu ya sama seperti pada umumnya di tahun itu, berarti sekitar tahun 2012, 2013 ya. Itu di tahun-tahun itu lagi seneng-senengnya tentang boy band, lagi naik-naiknya boy band, girl band, band-band rock dan segala macam. Ya anak-anak muda pada umumnya suka sama musik segala macam. Punya keinginan main musik dan seterusnya kan. Belum ada keinginan untuk menjadi penghafal. Dan dulu sempat paling nggak suka kalau disuruh ngafal Quran. Jadi pada saat SMP itu pernah ada syarat lulus sekolah itu kalau misalnya mau dapat ijazah harus hafal juz 30. Ana bilang ini nyusahin sekali gitu. Kita udah capek-capek sekolah, pas mau lulus ada syaratnya. Buat dapat ijazah harus hafal juz 30, tuh saya kesel sekali. Dan dulu ketika lagi ngafal, saya pernah bilang kayak gini. Apakah ada manusia di semesta ini yang bisa hafal surat Al-Mutaffifin? Saking susahnya, saking panjangnya, Ana bilang kayak gitu.
apakah ada manusia di muka bumi ini yang hafal surat Al-Mutaffifin? Ana bilang. Karena saat itu nggak ada figur Quran. Jadi di tahun-tahun itu nggak ada figur Quran, masih muda jadi qori itu nggak ada. Jadi kita nggak punya contoh, nggak punya figur kayak ngelihat harus kayak dia nih gitu, nggak ada. Itu kan muncul di tahun-tahun 2018, 2019 dan seterusnya kan. Di tahun-tahun itu ya figur kita boy band gitu. Iya. Jadi nggak ada di usia segitu tuh harus hafal Quran, nggak ada di benak kita, nggak kayak sekarang. Alhamdulillah sekarang figurnya masya Allah gitu, termotivasi anak-anak. Kita dulu kurang figur gitu, jadi akhirnya nggak ada motivasi buat hafal Quran. Nah saat itu saya ngafal Quran terpaksa buat dapetin ijazah itu. Jadi saya ngafalin juz 30 terpaksa, udah saya pacu diri saya buat ngafal. Akhirnya saya lulus. Nggak tahu kenapa di kelas 3 akhir itu, di masa-masa pengen lulus SMP. Nah ini titik perubahannya ya. Di kelas 3 itu saya lagi suka musik dari kelas 1, kelas 2 lagi suka band rock segala macam ya. Terus pas di kelas 3 itu nggak tahu kenapa tiba-tiba ada pikiran untuk kayaknya saya harus jadi imam Masjidil Haram. Ya Allah. Ini random sekali. Hidayah banget ini hidayah sekali. Tiba-tiba di kepala saya kayaknya jadi imam Masjidil Haram. Ditulis di Google bagaimana caranya menjadi imam Masjidil Haram. Pokoknya dicari tahu gimana caranya bisa seperti mereka. Dan ternyata sosok figur itu sangat penting pada perubahan seseorang. Itulah kenapa Ana bilang tadi kita nggak punya figur. Akhirnya kita ya kayak gitu keadaannya. Tapi ketika Ana punya figur ingin menjadi imam Masjidil Haram, itu Ana jadi suka apa yang mereka lakukan. Ana jadi suka murotal mereka. Ana jadi dengerin murotal mereka. Dan sedikit demi sedikit jadi ngikutin bacaan mereka. Itu ternyata betapa pentingnya figur. Dan Ana baru tahu ini ketika ya kita sudah tahu ilmunya gitu. Bahwa tarjun najata walam tasluk masalikaha innas safinata la tajri alal yabas. Kalau kita menginginkan sesuatu, kita punya mimpi, punya target, namun gak mau ada di jalur treknya, ya kita gak akan bisa mencapai itu. Karena sesungguhnya kapal itu tidak berlayar di atas daratan. Kapal berlayar di atas lautan. Artinya ketika kita punya keinginan ingin menjadi imam Masjidil Haram, otomatis kita akan dekat sama Quran, ngafal Quran, belajar Quran, segalanya ngikutin mereka kan. Makanya di titik itu akhirnya Ana bilang, ya udahlah sekarang saya pengen fokus sama Al-Quran, pengen seperti mereka. Dan otomatis saat itu Ana ngambil tindakan untuk meninggalkan musik secara otomatis. Dan itu nggak tahu tentang hukum musik segala macam, nggak tahu. Yang penting Ana nggak mau dengerin musik karena Ana harus dengerin murattal. Bayangkan dari musik rock metal ke murattal. Berubah dari musik rock metal ke murattal. Signifikan banget sih. Sangat signifikan. Sampai semua file-file video band yang Ana suka itu Ana hapus semuanya. Itu berat ya rasanya. Coba antum lagi suka sama sesuatu tiba-tiba langsung berubah dalam satu titik. Maka kalau orang tanya di mana titik perubahannya, wallahu alam, kita nggak tahu. Kenapa bisa berubah, wallahu alam. Itulah hidayah. Dan nggak ada yang bisa menjelaskan bahwasanya hidayah itu saya proses itu begini, nggak ada. Karena emang di titik itu tiba-tiba Allah kasih ya sudah. Bagaimana lagi tiba-tiba suka. Dan akhirnya Ana ngomong ke orang tua Ana, ke umi Ana, ibu Ana, abi Ana bilang SMA saya harus pesantren. Nggak ada kepikiran pengen pesantren sebenarnya dari dulu, tapi tiba-tiba saya harus pesantren. Terus juga abi Ana udah pernah bilang tentang di Jakarta tuh ada kampus loh, kampus Arab gratis. Setiap bulan kasih uang jajan lagi kata orang tua Ana gitu. Kamu kalau mau nanti kuliah di sana aja, kuliahnya gratis, dikasih jajan setiap bulan. Dan itu namanya Lipia. Jadi dari SMP itu Ana udah dikasih tahu bahwa ada kampus ini. Kenapa orang tua Ana bilang kayak gitu? Karena dulu ada tetangga kami itu di Garut, Ana asal Garut. Jadi di kota Garut itu cuma satu orang yang lulus masuk Lipia. Saking susahnya saat itu masuk Lipia. Jadi orang tua Ana pengen gitu anaknya keterima di sana karena saking susahnya masuk sana gitu. Nah, Ana di situ udah nulis gitu. Oke, insya Allah Ana akan masuk ke Lipia. Jadi dari SMP Ana pengen masuk Lipia. Nah, dari situ kan Ana bilang tadi SMA mau pesantren kan? Dan ternyata qadarullah Ana nggak jadi masuk pesantren. Karena memang banyak keadaan, banyak pertimbangan segala macam. Antum tahu perubahan dari orang yang suka banget sama band, anak gaul ini disuruh masukin pesantren dengan lingkungan pesantren yang zaman itu nggak ada pesantren modern yang keren-keren gitu. Berarti jadi pertimbangannya apa itu Ustaz? Masih ngelihat aduh lingkungannya enggak deh, ininya enggak deh kayak gitu. Oh gitu. Masih ngeliat ini terlalu pelosok nggak mau, ini terlalu ini nggak mau, ini jelek kayak gini nggak mau gitu. Pokoknya pertimbangannya masih punya ego masa itu gitu. Anda nggak ngelihat harus hafal, harus belajar agama, nggak mikir ke sana, nggak tahu hukumnya juga gitu. Yang Ana pikirkan gimana caranya Ana masuk tempat yang nyaman gitu. Gitu. Ana lihat nggak ada tempat ini. Akhirnya Ana masuk boarding school. Ana masuk SMA Future Gate boarding school. Nah itu Islamic boarding school. Jadi ya namanya bukan pesantren lah ya, boarding school, asrama akhirnya. Cuma di sana Ana ngambil jurusan bahasa.
Karena kan ada IPA, IPS, bahasa ya. Ana ngambil bahasa, jadi fokusnya bahasa Arab, bahasa Inggris, dan ilmu syar'i di jurusan bahasa itu. Nah, jurusan bahasa punya target lulus dari sana itu 10 juz. Antum bayangin SMP itu targetnya 1 juz 3 tahun kan? Begitu dapat 10 juz Anda bilang kenapa nambah 0 gitu ya? Ya Allah. Kok ada nolnya gitu? Akhirnya Anda pikir nih beban makin berat aja gitu kan. Cuma Anda bilang ya bismillah lah masuk sana. Pas masuk sana terjadilah perubahan yang sangat-sangat signifikan dari bagaimana fikri di SMP dengan fikri yang di SMA. Hijrah, kenal hidayah, kenal ajaran yang benar, kenal sunnah, kenal agama dan seterusnya. Berubah segala macamnya, penampilan, pemahaman, pikiran dan segala macam berubah semuanya. Dan keinginan Qur'annya jadi lebih keras. Jadi lebih kuat. Di awal-awal tuh anak kelas 7 ngafal Quran dalam 1 tahun itu bisa 5 juz dalam 1 tahun. Dan itu nggak ditargetkan sama sekolah. Jadi bukan sekolah tahfidz kan. Tapi anak sendiri punya keinginan tadi. Gimana caranya anak bisa jadi Imam Masjidil Haram tadi ya. Sebenarnya dibilang mungkin nggak mungkin jadi Imam Masjidil Haram. Nggak mungkin. Pertama anak bukan orang Arab. Karena syaratnya harus Arabi. Dan anak Ajami. Dan itu nggak mungkin. Dulu pernah ada yang jadi Imam Masjidil Haram di Indonesia, ya Syekh Al-Minangkabawi itu bukan imam tetap, tapi imam tamu tarawih. Artinya itu mustahil setelah dipikir-pikir gitu ya. Tapi alhamdulillah karena keinginan itu, ya kita jadi punya keinginan untuk menjadi penghafal Quran gitu. Tapi intinya secara singkat gitu ya, saya lulus dari SMA itu dapat 10 juz, selesai sesuai targetnya. Alhamdulillah selesai. Padahal anak bilang apakah ada manusia yang hafal surat Al-Mutaffifin gitu ya. Padahal Mutaffifin pendek banget gitu ya. Kenapa kita berani bilang kayak gitu? Karena saat itulah yang susah. Nah, ini pelajaran teman-teman. Karena ternyata kalau kita menganggap sesuatu itu masih berat dan besar, kita belum tahu bahwa ada yang lebih besar di atas itu gitu. Makanya dalam hal ini pikirkan ketika kita dapat masalah yang besar, yakini ada yang lebih besar dari itu, maka kita harus lewati yang ini gitu. Makanya saat itu motivasi ana untuk jadi penghafal Quran itu cuma satu ya. Ana ingin seperti Imam Masjidil Haram, ngikutin nadanya, belajar nadanya segala macam kayak mereka gitu. Lulus dari SMA ini ana lebih cepat dari teman-teman ana. Jadi ana lulus sebelum teman-teman ana lulus. Ya, akhirnya ana keterima di Lipia. Walaupun ana sempat gagal tes di Lipia sekali, gagal terus coba lagi baru masuk ke Lipia. Jadi ana masuk Lipia lebih cepat dibandingkan teman-teman di angkatan ana. Jadi alhamdulillahnya keterima di Lipia dan semakin kuat lagi azamnya untuk menjadi penghafal Quran ya. Saat itu kan baru 10 juz tuh. Nah, ana yakin bahwa 20 juz sisanya ini harus ana selesaikan. Gimana caranya ana bisa menyelesaikan 20 juz ini? Dan akhirnya pada saat liburan kampus ana ikut karantina tahfidz. Ambil program tahfidz di Lembang. Di Mahat di Mahat Tahfidz di Lembang ana ikut. Itu sebenarnya mahatnya nggak ada program khusus sebulan, tapi karena ana numpang gitu. Ana bilang, "Ustaz, ana izin ya buat ngafal Quran di sini, dapetin circle-nya aja." Karena ngafal Quran tuh butuh ini nih, ini penting. Kita butuh bi'ahnya itu. Butuh lingkungan. Kalau bi'ahnya nggak Qur'ani, nggak bisa kita ngafal Quran. Makanya ana mencari lingkungan itu. Ketika dapat, oh ini tempat enak nih, suasananya bagus, ngafal Qurannya kayaknya nyaman, akhirnya ana masuk sana dan ana selesai dalam waktu ziyadah itu 1 bulan. 30 juz. Ya, 30 juz. Jadi 1 bulan itu ziyadah yang 20 juz tadi. Terus beberapa pekannya buat setoran 30 juz. Jadi distorkan 30 juznya setelah sebulan ziyadah 2 minggu lah gitu kira-kira buat setoran 30 juz dan selesai alhamdulillah. Di tahun berapa ya itu ya? Pokoknya kalau nggak salah di bulan Agustus tahun 2017. Berarti setelah lulus SMA itu memutuskan untuk ikut daurah itu. Iya. Itu posisinya sudah mahasiswa Lipia, program I'dad Lughawi. Ya. Tapi kan kalau di Lipia kan pasti bahasa Arab ya. Berarti ketika di waktu di boarding school itu bahasa Arab udah basic atau udah? Basicnya sudah. Nah, ini menarik juga sebenarnya buat teman-teman yang lagi belajar bahasa Arab nih, ada motivasi nih. Jadi dulu anak itu di SMP fokusnya bahasa Inggris. Oh gitu. Ya, di SMP itu fokusnya bahasa Inggris, native-nya Inggris segala macam. Jadi pokoknya Inggris lah. Ketika masuk SMA, lawannya Arab. Lawannya dari barat ke timur nih gitu kan. Akhirnya masuk kelas itu posisi teman-teman pesantrenan semua. Teman-teman aneh lulusan SMP-nya pesantren semua. Aneh tuh asing di situ. Gharib min ghuraba gitu ya. Jadi pas masuk sana dalam keadaan asing, gurunya masuk namanya jurusan bahasa dan syariat kan. Gurunya masuk udah pakai bahasa Arab. Ngomong pakai bahasa Arab gitu. Aneh bilang nih, gimana belajarnya kayak gini? Aneh enggak ngerti sama sekali. Aneh nih jujur ya. Orang ngomong syukron jawabannya afwan, aneh enggak tahu. Saat itu. Ada yang bilang syukron jawaban afwan tuh aneh nggak tahu loh.
Aneh, pokoknya kalau dia bilang syukran jawabannya afwan, oke gitu. Jadi Ana nggak tahu, benar-benar nggak ngerti soal itu. Iya. Jadi ketika masuk dia ngomong bahasa Arab, udah Ana diem aja, bengong aja. Pas beliau keluar, Ana nanya sama temen Ana, barusan ngomong apa, belajar apa gitu. Itu berjalan lama, ya Allah, benar-benar nggak bisa sama sekali. Dan Ana mengalami proses dapat PR, dapat tugas, nggak ngerti. Terus Ana nanya sama orang dan dia ngetawain. Apa antum gini aja nggak ngerti, ini pelajaran anak kecil atau pelajaran SMP, masa gini aja nggak ngerti gitu. Wah, aneh saat itu panas kan. Aneh bilang gila nih orang, kita nanya diginiin Malah gitu. diremehin ya. Malah diremehin seperti ini, bukannya diajaran atau di ini kan. Ana panas saat itu. Dan Ana buktikan belajar segala macam. Kelas 2 SMA Ana jadi divisi bahasa Arab dan Inggris, ketua divisi bahasa Arab dan Inggris. Jadi tekun ya. Tekun belajar dan alhamdulillah berhasil progresnya. Ana jadi ketua divisi bahasa Arab dan Inggris. Anak yang ledekin tuh Ana hukum habis-habisan tuh. Mana kemarin-kemarin nih kisah lugu sekarang ya kan. Kalau udah anak lugu gini enak ngomongnya gitu kan. Udah disuruh hafal mufradat, hafalin nanti mufradat gitu. Jadi yang tadi ada yang ngeledek, Ana bisa ngeledekin balik gitu konsepnya. Tapi intinya ketika antum dikecilkan oleh seseorang, besarkan itu dengan kemampuan antum. Buktikan itu dengan kemampuan antum dan semua itu bisa. Ana mulai dari nol di situ. Dan alhamdulillah pernah menjadi siswa terbaik di sekolah itu. Jadi dengan progres bahasa Arab yang alhamdulillah baik, akhirnya masuk Lipia juga. Ya antum bayangin masuk Lipia itu soalnya zaman Ana itu 100 soalnya, PG semua 100, dan itu bahasa Arab full. Orang yang nggak, nih Ana bilang sama teman-teman yang mau masuk Lipia, kalau antum nggak bisa bahasa Arab nggak bisa masuk Lipia. Harus punya basic, setidaknya basic ya. Setidaknya basic. Dan bukan hanya basic sebenarnya, kalau ada tes tulisnya ini yang susah. Karena yang paling susah di Lipia itu tes tulis. Kalau antum berhasil tes tulis, lanjut tes lisan, oke lah. Misalnya bahasa antum masih jelek, saya pasti maklumin. Tapi kalau tulis, itu tulisan nggak maklumin antum gitu. Semuanya keluar itu pembahasannya. Makanya berat di tes tulis. Makanya Ana sempat gagal di awal itu. Keduanya ada daftar lagi baru keterima. Intinya Ana awalnya nggak bisa bahasa Arab. Alhamdulillah sekarang bisa masuk Lipia dan ngambil jurusan bahasa Arab. Dan Ana sekarang punya kelas Baim. Dan itu juga kenapa Ana buka kelas Baim? Di sisi lain Ana menginginkan orang-orang yang seperti Ana dulu itu, yang dikecilkan, yang diketawain itu, Ana pengen mereka bisa seperti Ana gitu. Kita kasih harapan bahwa semua orang itu bisa bahasa Arab. Makanya Baim itu bahasa Arab itu mudah. Mudah-mudahan mudah. Mudah-mudahan mudah buat kita semua. Jadi gitu harapannya. Berarti waktu ketika di boarding school belajar, ketika kan pertama itu kan asing banget ya bahasa Arab. Nah, di situ Ustadz mungkin merasa kesusahan pasti kan dengan pelajaran bahasa Arab. Tapi pada saat itu tekadnya itu tetap ingin gigih itu belajar, sehingga mungkin sampai bisa menjadi divisi bahasa gitu. Sampai sekarang misalnya bisa lulus Lipia. Berarti karena ketekunan pada waktu itu. Iya, memang akan lebih sulit prosesnya kalau misalnya posisi kita dari nol dan kita pengen ngejar ketertinggalan, itu akan lebih berat. Makanya buat teman-teman, kalau pengen berhasil dan kita posisi ketertinggalan, itu harus lebih kuat lagi dibandingkan teman-teman yang lain. Nah, dulu tips Ana nih, antum bisa praktekkan kalau lagi ini. Ana dulu itu tipe orang yang menulis semua yang disuruh tulis di papan tulis. Misalnya disuruh nulis tentang percakapan, itu pasti Ana tulis semua. Habis ditulis, itu Ana hafalkan. Setelah hafal, baru Ana pahami. Jadi pahami itu belakangan. Ana ngafalin dulu. Jadi Ana tahu misalnya assalamualaikum kaifahaluka, tapi Ana belum tahu artinya kaifahaluka itu apa kabar. Yang penting Ana hafalin dulu. Jadi Ana hafalin semua dulu percakapannya, hiwarnya Ana hafalin. Setelah itu baru Ana cari tahu artinya apa. Oh, baru nyambung. Kenapa Ana ngafalin dulu? Supaya kita terbiasa dulu. Terbiasa, udah biasa, nanti kita baru tahu maknanya. Oh, ini maknanya. Jadinya gampang. Jadi buat teman-teman jangan malas buat nulis, jangan malas buat ngafal, dan setelah itu dipahamin. Itu progresnya gimana orang tuh bisa akhirnya bagus dalam berbahasa, semua bahasa sebenarnya. Intinya jangan malas nulis dan jangan malas ngafal. Setelah itu langsung pahami maknanya. Plus dipraktekin sih. Kalau saya dulu nggak malu, misalkan ada orang-orang yang mungkin banyak pengen belajar bahasa, pengen bisa bahasa, tapi dia malu mempraktekin gitu. Posisi Ana saat itu ketinggalan. Kalau misalnya Ana malu, Ana makin ketinggalan. Sekarang misalnya Ana nggak bisa, terus di posisi itu Ana juga malu, nggak mau tampil, nggak mau berusaha nanya atau segala macam. Ana makin jatuh gitu. Ini ketika ketertinggalan itu memotivasi kita. Ya belum lagi tadi yang diledek itu panas kan, bikin panas. Jadi posisi kita terpecut gitu untuk hal itu. Makanya emang saat itu memberanikan diri aja supaya bisa. Bahasa itu kuncinya berani.
Iya sih. Berani ngomong, berani praktek, Mm-mm. dan berani malu. Iya. Harus berani malu, jangan ragu-ragu, Jangan jangan takut salah. takut salah. Jadi ketika ngomong logatnya masih logat medok misalnya, nggak apa-apa, nggak apa-apa, biasa aja. Logatnya masih salah, itu nggak apa-apa. Ana dulu sering salah-salah seperti itu. Jadi Ana nggak tahu ini gimana cara jawabnya, ini gimana. Dari kesalahan Ana belajar. Dan ternyata dosen Ana dulu pernah bilang, al khata yu'allimuka ya Fikri. Ana ingat sekali kata-katanya. Kesalahan itu akan selalu mengajarkanmu wahai Fikri. Antum banyak salah, antum akan banyak belajar. Itulah kenapa Nabi SAW selalu mengatakan bahwa sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang bertaubat. Artinya orang yang bersalah akan belajar dari kesalahannya saat dia bertaubat. Makanya jangan takut salah dalam belajar bahasa dan berani aja dipraktikkan. Itu yang Ana aplikasikan ke teman-teman Baim di santri-santrinya. Sekarang santrinya udah ada 2 generasi. Jadi generasi pertama dan generasi kedua udah berjalan 3 tahun lah. Dari masa-masa pandemi sampai sekarang. Alhamdulillah juga progresnya ini udah dari seluruh Indonesia soalnya santrinya. Udah berapa ribu? Nggak berapa ribu sih, karena intensif kan, ditutup jadi sedikit-sedikit yang penting ini. Tapi dari berbagai kota, sehingga jadi di pulau itu harus ada anak Baim. Di provinsi ini ada anak Baim gitu. Jadi kita bikin pengkaderan supaya mereka nanti bisa terjun ke masyarakat menyampaikan bahasa Arab dari jalur ini gitu. Ya harapannya itu jadi investasi kekayaan akhirat Ana. Nah ini kembali kepada pembahasan itu, maksud Ana ingin kaya di akhirat dengan cara ini. Ya, bukan berarti Ana rebahan, nyantai, Ana gak mau kerja, Ana hidup miskin, enggak. Ana berusaha juga, Ana kumpulkan semua itu untuk akhirat. Gitu, itu maksud. Nah, kalau sebelum, kan sekarang alhamdulillah udah jadi Qori Amar TV. Kalau sebelumnya itu gimana Ustaz proses ketika bisa menjadi Qori di Amar TV itu Ustaz? Nah, ini menarik juga buat teman-teman semua nih, karena banyak teman-teman yang gimana caranya masuk Amar TV. Saya pengen juga masuk Amar TV dan seterusnya. Fun fact, saya tidak pernah mengajukan diri buat masuk Amar TV. Saya nggak pernah daftar. Dan saya nggak pernah mencari tahu agar saya bisa masuk Amar TV. Padahal Amar TV itu sudah ada ketika saya lagi kelas 3 SMA. Saat itu figurnya ya kayak Ustadz Muzammil, Ibrahim Al-Haq, Taqi Malik ya. Mereka bertiga lagi naik-naiknya dan jadi figur anak muda saat itu. Dan Ana juga termotivasi sama mereka gitu. Ana dengerin cerita mereka, Ana ngobrol juga. Ana dengar gimana progresnya. Ana yang sangat bikin Ana ingin seperti mereka itu karena mereka bisa tetap gaul dengan Al-Qur'an gitu. Itu yang bikin Ana termotivasi. Oh ternyata masih bisa ya dekat Al-Qur'an dan posisinya gaul seperti mereka gitu. Dan saat itu kelas berapa ya gitu? Kayaknya ya masih kelas 3 SMA dan sudah lulus, sudah di Lipia waktu itu. Karena konten-konten SMA itu sering bikin murotal Ana. Ya Ana udah diminta buat bikin murotal di SMA itu. Udah di-upload buat promo sekolah segala macam. Akhirnya produser Amar TV ngelihat video itu. Ngelihat video rekaman di sekolah itu. Ya, di Lipia. Enggak, di SMA ini. Yang di SMA boarding school ini. Jadi udah bikin konten murotal, Ana juga bikin murotal lah di situ ya, di-upload. Produsernya lihat video Ana. Terus ada seorang ustadz ini terkenal sebenarnya. Beliau bilang, ternyata Ana nggak tahu kalau beliau ini adalah penasehatnya Amar TV. Jadi Ustadz ini adalah penasehat Amar TV. Jadi Ustadz ini merekomendasikan kepada produsernya, tolong ini nih ada anak suruh masuk rekaman di Amar TV gitu. Akhirnya di DM sama produser Amar TV, mau nggak rekaman di Amar TV? Tahu apa yang Ana bilang pertama kali? Maaf mas, saya belum selesai hafalannya. Saya nanti mau selesaiin dulu hafalannya. Setelah saya sudah selesai, bolehlah saya rekaman di sana. Ana nggak langsung terima. Orang-orang zaman sekarang boro-boro hafalan punya, mereka pengen langsung masuk Amar TV. Jadi konten kreator, jadi Quran researcher Instagram yang bacaannya segala macam, udah pengen mau jadi qori, mengajukan diri pengen jadi qori. Niat, hati-hati soal niat itu. Jadi ketika kita mengajukan diri itu niat berat. Makanya Ana posisinya saat itu nggak pernah mengajukan diri, bahkan Ana ditawarkan, cuma Ana bilang, Ana belum selesai hafalannya, biarkan Ana selesai dulu, setelah selesai baru kita boleh ikut. Setelah selesai baru, saya udah selesai alhamdulillah, baru saya rekaman. Artinya Ana udah selesai dulu baru berani ngambil tindakan rekaman. Nggak semata-mata, kesempatan nih gitu. Nggak, Ana bilang, Ana belum selesai, biarkan Ana selesaikan hafalan dulu baru. Makanya tahun 2000 berapa ya, 18 ada casting Amar TV waktu itu di Jakarta. Masya Allah membludak sekali orang-orang mau masuk Amar TV. Casting Amar TV, kita diminta jadi jurinya, orang-orang masuk sana. Ada bacaannya yang subhanallah ya masih proses sekali gitu, masih belum bagus, masih segala macam. Tapi keinginan untuk menjadi figur Qur'aninya besar sekali, subhanallah.
Ini bukan menutup mereka untuk menghentikan konten Quran mereka ya. Oke, tapi hati-hati dengan niat antum, teman-teman. Karena kalau antum seperti ini, ada niat yang salah pada hati antum gitu. Antum berarti menjadikan Quran sebagai batu loncatan keterkenalan. Ini nggak boleh gitu. Dan niatnya berarti ingin terkenal dengan Quran gitu. Makanya dalam hal ini buat teman-teman semua yang pengen masuk Amar TV, ya jangan mengajukan diri. Kalau antum memang sudah pantas, antum yang dipanggil. Ya. Lagi pula tidak menjamin kemuliaan, dan antum ada di Amar TV itu nggak menjamin bacaan antum paling bagus Indonesia kok. Enggak, kita juga malu gitu. Anak kalau boleh milih juga ya mending menutup diri sebagai orang yang nggak dikenal banyak orang gitu. Kalau boleh Anda milih, Anda nggak mau dikenal banyak orang dan nggak mau terkenal itu gitu. Dan terkenal itu ujian gitu. Jangan kira bahwasanya kita yang terkenal itu merasa nikmat, seneng banyak yang ini. Itu berat ya. Dan penghafal Quran apalagi. Lebih baik antum jadi penghafal Quran yang di kampung saja, ngajarin Quran ke masyarakat dan antum murojaah hafalannya kuat, dibandingkan seperti kami yang di kota dikenal banyak orang. Yang akhirnya sulit sekali untuk mempertahankan hafalan sendiri gitu. Dan itu jadi bumerang buat kita. Makanya Anda masuk Amar TV itu tahun 2017 akhir kalau nggak salah. Baru rekaman tuh 2018an awal lah. Jadi dari tahun itu Anda sudah masuk segenerasi sama Ustadz Salman Mubarak, Istihsan, Ustadz Istihsan sama Syekh Harith. Syekh Harith Al-Arjali itu setelah Ana justru. Ana udah setahun dia baru masuk dan seterusnya. Dan kami semua nggak ada yang mengajukan diri buat masuk sana, nggak ada. Kami semua diminta buat rekaman di sana. Jadi buat antum-antum yang daftar, nggak usah lah daftar-daftar ya. Yang kayak gitu-gitu merusak niat antum menjadi penghafal Quran. Antum lebih mulia di atas kesendirian antum itu. Benar-benar. Masya Allah. Baik Ustaz. Nah di kondisi saat ini, apalagi sekarang di bulan Ramadan, bagaimana sih cara Ustaz memanage waktunya? Mungkin kan ya banyak kesibukan lain, apalagi saat puasa, dan juga Ustaz seorang dai, seorang qori juga, dan pengajar bahasa Arab. Bagaimana Ustaz memanage waktu itu sehingga bisa maksimal gitu? Ya, berbicara tentang bulan Ramadan, dan ini bulan yang nggak boleh sia-siakan gitu ya. Dan sebenarnya bulan Ramadan ini selain bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan dan ibadah dan seterusnya, itu juga bulan paling sibuk bagi para dai, bulan paling sibuk bagi para imam gitu kan. Jangan sampai kesibukan itu membuat mereka akhirnya terlalaikan dari ibadah-ibadah ini. Pastikan bahwa ibadah tetap jadi prioritas, adapun mengisi kegiatan dan segala macamnya itu hanya selingan saja. Dan gimana caranya kita yang sibuk ini bisa tetap melaksanakan ibadah dibandingkan orang-orang yang nggak punya kesibukan itu. Artinya usaha kita harus lebih keras dalam memanage itu. Kalau Anda pribadi sih manage-nya, Anda punya waktu tersendiri untuk bagaimana caranya nggak ada yang ganggu Anda di jam itu. Dari dulu sebenarnya, bukan hanya Ramadan aja. Jadi di jam yang sama Anda nggak boleh diganggu. Nah kalau jam-jamnya Ramadan biasanya misalnya Anda safari dakwah keluar kota, itu baca Qur'annya segala macam pas di pesawat, pas di bandara, pas nyampe. Karena pas nyampe lokasi itu kayaknya nggak sempat buka Qur'an. Ketemu banyak orang, ngobrol segala macam. Apalagi pas udah mau jadi imam malamnya misalnya. Karena coba antum bayangin nih, para qori itu di bulan Ramadan dari 1 sampai 30 jadwalnya full misalnya. Setiap malam imam maghrib, taraweh, subuh dia imam tuh. Kan pasti paginya capek kan? Pasti paginya tidur, siangnya tidur. Akhirnya nggak ada ibadah yang dia maksimalkan dong. Nah itu yang harus kita hati-hati. Jangan sampai gara-gara malam kita bahasanya dinas, bahasanya tugas gitu, malamnya jadi alasan buat istirahat. Enggak. Ibadah tetap harus kita prioritaskan. Apalagi 10 hari terakhir tuh biasanya lebih sibuk imam itu. Karena imamnya 2 kali, taraweh qiyam setiap malam. Jangan sampai kita luput dari tilawah Al-Quran, ibadah segala macam. Itu harus tetap dimaksimalkan. Kalau Anda pribadi tadi sih, Anda selalu manfaatkan waktu-waktu yang sekiranya masih kosong di perjalanan. Itu selalu Anda manfaatkan. Atau biasanya ba'da subuhan, itu Anda fokus sampai pagi itu buat murojaah, buat baca tilawah dan seterusnya. Nanti pas jam-jam udah menjelang siang, udah mulai aktivitas, barulah kita sibuk dengan aktivitas kayak gitu-gitu. Itu sih manajer. Berarti memanfaatkan situasi lah ya. Sekiranya itu bisa menjadi kesempatan kita untuk beribadah, baca Quran dan lain sebagainya. Berarti itu harus kita pandai-pandai bagaimana memanagenya gitu ya. Ini karena catatannya gini. Jangan mencari waktu luang untuk Quran, tapi luangkan waktu. Itu penting. Kita harus meluangkan waktu untuk Quran. Karena mencari waktu luang akan bilang sibuk gitu. Antum tuh sibuk banget, Masya Allah. Sibuk sekali antum. Nggak ada celah sama sekali. Kalau udah ngomongin kesibukan tuh kayaknya sibuk banget gitu.
Siapalah antum gitu, siapalah kita ini sehingga berani mengatakan kita ini sibuk. Sedangkan Nabi SAW mujalasah dengan Jibril di bulan Ramadan itu 2 kali yang biasanya sekali. Jadi mujalasahnya Nabi SAW dengan malaikat Jibril setoran 30 juznya itu biasanya sekali di hari-hari biasa. Dan di Ramadan itu biasanya sekali. Tapi ketika di akhir wafatnya Nabi SAW itu 2 kali mujalasahnya. 30 juz loh setorannya pada malaikat Jibril. Dalam hal ini berarti kita gimana? Sesibuk Nabi kah? Seterkenal Nabi kah? Antum udah jomblo sibuk lagi. Punya istri 1 aja belum. Nabi istrinya 11, 9. Nabi dai, Nabi presiden kaum mukminin saat itu. Sibuk sekali Nabi SAW. Tapi masih sempat mujalasah Quran. Antum siapa gitu loh. Bayangkan kita ini bukan siapa-siapa tapi sok sibuknya, subhanallah. Kita nggak punya waktu buat Al-Quranul Karim. Karena Al-Quranul Karim itu ingin dijadikan satu-satunya, bukan salah satunya. Apalagi di bulan Ramadan, jangan sampai ibadah kita itu yang jadi nomor 2. Betul. Kita tetap harus utamakan. Ini bulan mulia loh. Kita nggak tahu tahun depan apakah kita akan bertemu lagi dengan bulan Ramadan gitu. Sahih. Jadi kita manfaatkanlah. Kita utamakan dulu ibadah. Setelah itu prioritas yang kedua baru urusan kerjaan kita. Masya Allah. Nah mungkin Ustadz punya ayat-ayat mungkin yang biasanya menjadi prinsip hidup. Biasanya orang-orang Masya Allah ya punya yang namanya ayat-ayat motivasi. Ini Ustadz punya Ustadz? Ini kalau ditanya, Ana sering ditanya tentang ayat mana yang menyentuh dan bikin antum itu selalu ingat atau berubah segala macam. Semua ayat itu menyentuh pertama ya. Ini kita tidak bisa menafikan semua ayat itu menyentuh dan semua penuh hikmah. Tapi di antara ayat-ayat yang selalu menegur Ana, terutama yang surat Az-Zumar itu, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Lalu juga surat Ali Imran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kenapa ayat-ayat ini? Karena Anda merasa bahwasanya ini seolah-olah Allah SWT ingin menegur kita bahwa sesibuk apapun antum, sebanyak apapun dosa antum harus tahu Allah itu selalu ada dan menanti antum. Di 2 ayat ini, ayat yang pertama tentang memanggil hamba yang penuh dosa, ayat yang qul in kuntum tuhibbunallah ini buat orang-orang soleh. Ini lawannya justru. Kalau qul ya ibadiyalladzina asrafu ini orang-orang israf, dipanggil sama Allah SWT. Kalau qul in kuntum tuhibbunallah buat orang-orang yang taat. Tapi kunci ketaatan antum ada pada fattabi'uni, memfollow Nabi SAW. Nah, di sini ada 2 kontras keadaannya. Saat dosa, kita tahu Allah itu menanti kita. Saat sedang taat, ingat ketaatan antum harus sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Dan ini 2 ayat ini menurut Anda, subhanallah, ternyata apalagi menggunakan usul qul. Qul itu katakanlah. Jadi nasihat ini disampaikan oleh Allah SWT melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Seolah-olah bahwa perintah ini tuh Anda ngerasa diperintahkan langsung oleh Allah SWT dan diperintahkan langsung oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau kita dengar kata qul itu, jangan bayangkan hanya qul saja, tapi ini Allah yang ngomong, katakanlah gitu. Jadi wah ini berarti perintah langsung kepada kita dan amar uslubnya mufrad. Sehingga ini buat Anda secara pribadi gitu, orang yang mendengarkan ayat ini gitu. Apalagi dipanggil qul ya ibadi alladzina asrafu, hamba-hambaku gitu. Anda pikir Allah Subhanahu wa taala itu masih memanggil kita hamba-hambaku padahal kita itu maksiat kepada Dia. Sekarang antum punya teman antum tuh banyak sekali kesalahannya sama antum, nyakitin antum segala macam. Antum masih manggil temanku, bestiku, sahabatku, masih enggak? Enggak mungkin. Masih kita panggil temanku, sahabatku, enggak mungkin, enggak ada kunya pasti itu. Boro-boro kunya, sahabatnya hilang masih. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih menisbatkan ku pada hambanya yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kira-kira 2 ayat yang bikin Anda selalu ingat. Terlebih lagi kita diamanatkan Al-Qur'an. Antum, ana juga kita semua diberikan amanat untuk Al-Qur'an. Jadi kita adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jaga diri, jaga visi, jaga niat, hindari validasi. Jadi penghafal Quran tuh. Kita jangan sampai mencari halal itu semua karena Al-Qur'an ini melangitkan kita. Akan melangitkan kita. Maka jangan membumikan diri kita dengan menghinakan diri. Menghinakan Al-Qur'an, menghinakan diri kita sehingga kita semua bisa ingat bahwasanya ini amanat yang berat dari Allah Subhanahu wa taala, hadiah terbesar bagi kita dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah mungkin ini banyak pertanyaan dari teman-teman juga ada yang nitip pertanyaan, terus ada mungkin followers Ustadz yang mungkin nitip pesan itu. Sekarang kan Ustadz ya kita anggaplah udah lumayan lah, maksudnya udah sukses sekarang, ekonomi udah lumayan dan sekarang udah hidup ya lumayan lah, mungkin ini juga termasuk ujian ya menurut. Nah kenapa Ustadz gimana ya bilangnya, belum memutuskan untuk nikah? Apakah pengen nutut ilmu dulu pokoknya
Taib. Permasalahan pernikahan itu bukan soal prestasi Iya. atau soal siapa cepat. Mm-mm. Pernikahan itu prinsip dan semua orang punya prinsip, dan pernikahan itu kebutuhan. Iya. Semua orang berbeda-beda Nah, kebutuhannya. iya benar. Artinya jangan katakan bahwasanya semua orang yang sudah lulus kuliah itu ya tahap berikutnya menikah. Sebagaimana orang yang lulus SMP harus SMA, SMA ya kuliah. Enggak juga. Orang punya kebutuhan untuk kuliah, ada yang pengen kerja, ada yang pengen seterusnya. Jangan garis hidup itu jangan diatur gitu. Iya. Ya, oke lah perjalanan SD sampai SMA kita memang diatur khutbahnya gitu, khutwatnya. Tapi setelah itu kita punya planning sendiri, punya rencana sendiri. Adapun yang membuat anak tidak mengambil keputusan untuk segera menikah itu, semakin kita belajar, semakin kita tahu hukum-hukumnya, semakin kita tahu betapa beratnya ternyata berumah tangga, anak mikir lagi. Anak pikir orang-orang yang terburu-buru itu justru akan menyesal berikutnya. Anda nggak bilang bahwa saya menikah itu berat, menikah itu sulit, menikah itu nggak ada indahnya. Jelas itu ibadah dan itu ibadah yang agung di sisi Allah SWT. Tapi dalam hal ini antum tahu bahwa mempersiapkan sesuatu akan jauh lebih baik. Ya, makanya kita bersiap dulu. Apalagi kita sebagai laki-laki dan nahkoda dalam bahtera itu. Benar. Antum tuh jangan latah. Baru hijrah ngeliat teman-teman nikah muda langsung nyari pasangan, langsung ikut ta'aruf, CV kirim ini. Ya Allah. Antum latahan. Baru hijrah itu belajar dulu, jangan langsung kirim CV. Ini orang baru ngaji langsung kirim CV. Kenapa? Karena dia tidak bisa memfilter ajakan ustadznya untuk menikah. Karena banyak ustadz yang mengatakan langsung, ayolah anak muda menikahlah antum kayak gini. Apalagi antum tunggu misalnya kayak gitu. Nah, dia langsung panas tuh. Oh ini gua banget nih, gua harus nikah nih, gua harus kayak gini. Padahal bukan buat antum itu. Ini kebutuhan. Kalau antum belajar fikih, nikah itu dibagi ke 4 hukum kurang lebih. Antum di posisi yang mana? Wajib, jaiz, makruh, sunnah, atau bahkan yang 5 haram. Ada 5 tuh. Jadi antum di posisi mana? Jangan-jangan di posisi haram antum belum siap tapi ngebet. Kan ini yang terjadi gitu. Beberapa teman-teman kami seperti itu. Mereka menikah, setelah menikah mengeluhkan, jangan dulu lah. Ternyata kayak gini ya, gini. Ya, aneh bilang. Emang penyesalan selalu datang belakangan. Kalau di depan pendaftaran, aneh bilang. Ya, yang kayak gini-gini tuh emang harus difikirkan dari sekarang. Apalagi sebagai laki-laki tuh qawwamuna lin nisa gitu. Kita ini pemimpin bagi perempuan. Dan perempuan juga harus memaksimalkan kesempatan dia di masa-masa jomblonya. Karena menikah itu bukan soal hubungan, tapi menikah itu visi bagi anak. Bagaimana membangun generasi berikutnya. Orang kalau nikah cuma soal percintaan dan gandengan, itu berarti dia belum paham makna pernikahan. Kalau antum perhatikan sabda Nabi SAW ketika manggil ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai anak muda, bagi kalian yang sudah memiliki kemampuan, al-ba'ah ini maknanya bukan hanya mampu finansial, tapi kemampuan segala macamnya. Antum mental, antum juga siap menjadi pemimpin, antum siap dipimpin. Banyak wanita yang gak siap dipimpin loh. Ketika mereka menikah, kok gue disuruh, kok dia tidak siap bahwa saya dia kodratnya sebagai wanita. Akhirnya ada penyetaraan gender, wanita ingin disamakan, istri pengen haknya sama seperti suami dan seterusnya. Karena mereka tidak berilmu. Ya. Jadi alasannya juga memang ana masih punya visi lain, ana masih merasa bahwa saya jalan dakwah ini belum stabil. Artinya belum stabil tuh kalau misalnya menikah itu pasti ada hambatannya. Kalau diambil tindakan langsung menikah nanti menghambat jalur dakwah yang belum stabil ini. Itu pertama. Kedua, Anda belum menemukan seseorang yang cocok untuk dijadikan satu visi tadi. Kenapa? Karena bagi Anda mencari perempuan itu bukan hanya soal 4 yang disebutkan Nabi SAW saja gitu. Kalau itu banyak lah ya. Ngantri yang ngajukan diri juga nggak terhitung lagi gitu. Tapi intinya yang Anda cari bukan soal itu. Anda punya visi gimana cara kita membangun generasi yang sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Dan visi ini nggak akan Anda sebar di sini, nanti rame nih. Nanti rame di sini. Tapi intinya Anda punya visi yang tidak semua orang punya mungkin, dan kita punya prinsip yang beda-beda gitu. Anda termasuk orang yang punya teguh dengan prinsip, sehingga prinsip-prinsip seperti ini Anda sendiri yang mempertimbangkannya dan Anda yang melihat jalurnya lebih baik seperti apa. Antum tahu banyak para ulama yang wafat dalam keadaan tidak punya pasangan. Ya. Bukan karena mereka nggak ada yang suka. Bukan karena mereka nggak punya ilmunya. Mereka berilmu dan sudah sangat-sangat siap secara apapun. Tapi mereka punya tujuan lain. Ana yakin apa yang menyebabkan mereka akhirnya tidak mengambil keputusan menikah itu bukan karena nggak tahu kalau itu ibadah. Soal kebutuhan. Dia merasa belum butuh ke arah itu. Masih cinta sama ilmu, masih cinta sama ini. Dia masih merasa bahwa jalur ini saya udah puas, saya udah kenyang di jalur ini. Saya belum butuh jalur itu. Ya, jadi banyak sekali prinsip-prinsip seperti itu. Tapi anak pribadi
bukan berarti menganjurkan untuk seperti itu. Anda menginginkan anak muda itu lebih baik nikah dibandingkan pacaran, lebih baik nikah dibandingkan gandengan gak jelas gitu. Itu tetap dianjurkan dalam syariat. Bahkan para syekh kami gitu mengatakan bahwa menikah di hukum sekarang tuh hukumnya wajib bagi semua syabab di zaman sekarang, di masa ini ya. Bagi kita semua sebenarnya. Kita semua hukumnya sudah wajib. Maka kalau dibilang ya memang wajib bagi ana, tapi ana sedang proses mencari gitu. Kenapa dibilang wajib? Antum tahu? Karena fitnah. Apa yang kita rasakan sebagai laki-laki di zaman ini berbeda dengan apa yang dirasakan para sahabat, para tabi'in, para ulama di zaman itu. Bahkan di zaman Syafi'i sekalipun. Artinya kita semua memiliki fitnah ujian yang lebih berat dibandingkan mereka. Maka hukum menikah di zaman kita adalah wajib secara keadaan, namun belum tentu wajib kemampuan. Iya benar. Nah, sekarang wajib nih keadaan menyuruh kita nikah. Tapi kitanya sudah wajib belum posisinya. Ya, jadi sekali lagi buat teman-teman anak muda sekalian, jangan latah. Baru hijrah pengen nikah, baru ngaji minta istri, setelah punya istri ngupdate pegangan tangan, ngupload di Instagram. Nah itu yang indahnya berumah tangga. Allah, bulan pertama antum. Ya. Pas bulan-bulan berikutnya udah mulai seberat ini beban hidup. Mulai story-story ini. Itulah hidup gitu. Sekelas Umar bin Khattab, ya, sekelas Nabi SAW, sekelas Utsman bin Affan. Ketika punya polemik rumah tangga juga mereka berusaha menghindari itu, meninggalkan, cari tempat menenangkan hati dan sekelas mereka. Gimana sekelas kita yang fakir terhadap ilmu? Banyak orang nikah nggak ngerti jadi suami itu seperti apa. Banyak wanita yang nikah nggak ngerti jadi istri seperti apa. Akhirnya punya anak saja, sekedar punya keturunan, tapi tidak menjalankan visi itu. Ya, beberapa figur juga seperti itu kan terlihat. Artinya tolong ya kepada para figur juga untuk tidak mengompor-ngompori anak muda, menikah muda, kecuali antum punya solusinya. Ini pesan nih. Kalau antum sebagai orang-orang yang nikah muda, lalu antum komporin, kasih seminar nikah muda kepada orang lain, jangan ajak orang untuk menikah muda kecuali antum tahu keadaan itu. Karena gara-gara antum nanti yang ngasih seminar nikah muda, orang ngebet semua pulang acara seminar itu. Minta nikah semua. Kalau mereka semua gagal dalam pernikahannya, dosa jariah bagi antum. Hati-hati. Cukuplah bagi antum saja, karena masing-masing berbeda keadaannya. Menikah dan tidak menikah tidak meninggikan derajat seseorang juga, hanya saja lebih menjaga iffah dan izzah. Itu aja perbedaannya. Di sisi Allah ya sama saja, ketakwaan yang membedakannya gitu. Jadi nggak ada perbandingan antara jomblo dengan yang tidak jomblo itu di sisi Allah gitu lah. Nanti ada yang mengatakan kan menikah itu separuh agama. Antum pikir separuhnya sudah, Pak? Belum tuh. Ya, boleh jadi anak yang masih jomblo sudah memenuhi separuhnya itu. Antum separuhnya masih setengah-setengah dong kita. 50-50 nggak usah banyak gaya gitu kan. Jadi kita tuh masih 50-50 gitu. Dan gak ada yang menjamin soal itu. Kalau antum anak-anak, lakum dinukum waliyadin namanya. Antum anak-anak. Iya, banyak banget sih sebenarnya kita lihat di media sosial. Mungkin kalau Ustaz nggak main TikTok ya. Kalau kita itu yang main TikTok itu banyak banget orang-orang yang mungkin baru hijrah. Ya kita nggak menyalahkan hijrahnya gitu. Tapi bagaimana mereka itu dengan konsep yang mereka bangun hijrah itu. Tapi dengan begitu mereka itu seperti mempermainkan. Ada banyak akhwat-akhwat yang mungkin mereka itu pakai cadar syar'i gitu kan. Tapi dengan melakukan live di TikTok, live dengan lawan jenis, dan juga banyak orang-orang yang mungkin nikah muda itu terus menyebar kemesraan di media sosial itu. Gimana sih pandangan Ustaz tentang mereka itu? Baik. Kita lihat pandangan Islam lah ya, jangan pandangan Al-Fakir ini. Tentang tren hijrah itu ya, ini pembahasannya sebenarnya sudah Anda detailkan dalam materi hijrah itu. Jadi banyak orang yang hijrah secara hissi, zahir, tapi tidak secara maknawi, batin. Dan hijrah secara batin itu jauh lebih diutamakan. Makanya Nabi SAW mengatakan tidak akan istiqomah diri seseorang sampai istiqomah hatinya. Artinya hijrah hissi kita nggak akan istiqomah sampai maknawinya sudah istiqomah. Jadi kita nggak akan ada di posisi yang istiqomah kecuali kita istiqomahkan hati itu dulu. Kenapa banyak orang-orang yang hijrah akhirnya salah jalan, salah ini? Karena mereka hijrah dengan motivasi yang salah, atau dengan sosok yang salah. Mereka hijrah kalau ngeliat figur itu, bagi mereka oh ternyata yang cadaran masih bisa joget ya gitu. Akhirnya mereka pakai cadar dan lanjutkan jogetnya. Atau misalnya dia dulunya dancer, atau dia dulunya seleb TikTok, terus hijrah. Dia pikir ya hijrah tidak menghalangi saya sebagai seleb TikTok ini, dilanjutkanlah. Padahal seharusnya kan di-cut gitu, dan itu
menyelisihi hijrahnya dia secara maknawi. Tapi dia tidak tahu bahwasanya hijrah itu bukan soal fisik. Antum jangan anggap bahwasanya hijrah itu ketika antum pakai peci, ketika antum mulai pakai jubah, antum mulai yang cowok yang cewek mulai pakai cadar, hijabnya panjang. Lah, Anda pernah bilang waktu itu bahwa banyak akhwat yang memanjangkan hijab mereka, namun masih panjang lisannya. Masih tajam lisannya, masya Allah. Sekarang orang yang pakai niqab tidak menjamin lisannya lebih terjaga dibandingkan yang tidak pakai hijab sekalipun. Jadi orang yang tidak pakai hijab akan mengatakan, orang-orang open minded ini sekarang kan open minded kan ya, akan mengatakan bahwasanya ya lebih baik gue jadi orang baik di tengah-tengah masyarakat dibandingkan dia yang pakai ini tapi musuh masyarakat. Akhirnya kita mau bantah apa? Memang salah, karena akhlak kita yang salah. Maka dalam hal ini harusnya kita menghijrahkan dulu akhlak kita berubah dulu kebaikan, baru kita setelah itu mensyiarkan kepada orang lain. Saya pengen titip pesan buat semua konten kreator. Jangan antum buat konten apapun kecuali antum sendiri sudah berusaha menjalankannya. Karena antum akan tanggung jawab soal itu. Untuk antum yang bikin konten kemesraan, antum silakan buat konten tapi please jangan diupload. Buat konten pribadi aja ya? Boleh. Boleh gak bikin video kemesraan? Boleh, terserah. Jangan diupload. Kenapa jangan diupload? Antum akan bikin banyak orang terjerumus. Iya benar. Selain itu antum akan bikin banyak dosa. Karena antum memperlihatkan apa yang tidak boleh diperlihatkan. Sekarang gini, antum pernah tahu siapa istrinya Umar bin Khattab? Pernah digambarkan siapa istrinya Umar bin Khattab? Ya, dalam riwayat saja digambarkan bagaimana perselisihan, ada terjadi cekcok antara istri dengan suami, itu pun tidak digambarkan sosok istrinya, tapi kejadiannya. Siapa di antara kita yang tahu sosok istri para sahabat, para tabi'in, para tabi'in? Kenapa? Karena orang Arab punya prinsip bahwa wanita itu tertutup. Maka mereka nyebut wanita harim. Harim haram. Ya. Jadi tertutup. Mereka orang Arab tuh punya kebiasaan nggak boleh nanya tentang istrinya. Orang Indonesia kan nanya gimana kabar antum? Istri antum sehat? Gitu kan. Orang Arab kalau antum nanya gimana kabar istri antum, pukul antum. Karena itu sangat aib bagi mereka, nggak boleh terjaga. Itu harus kita contoh juga. Karena orang Indonesia itu subhanallah saking terbukanya semua diperlihatkan gitu. Dijualkan, dijadikan konten segala macam. Ini juga nasihat ana buat akhwat-akhwat yang sudah mulai hijrah. Ingat, rasa malu itu mahkota kita. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau antum udah gak punya rasa malu, ya terserah antum lakukan suka antum. Tapi kalau antum masih punya rasa malu, tutup. Jangan lakukan joget-joget itu. Beberapa hari yang lalu ana diminta ngisi seminar tentang generasi Qur'ani di zaman Pargoy ini. Menjadi generasi Qur'ani di era Pargoy. Ya Allah. Ana bilang ana juga awalnya enggak tahu Pargoy itu apa. Tapi ana bilang ana harus cari tahu apa ini Pargoy. Ternyata subhanallah ini adalah generasi ulet keket ya. Pargoy. Generasi belut ya. Joget-joget belut ternyata ya, belut-belut kena garam ternyata ana bilang. Oh, ternyata kayak gini yang dibilang Pargoy dan seterusnya. Ana bilang, Allahu Akbar. Kalau ini dilakukan oleh orang-orang awam, oke lah. Tapi kalau ini dilakukan oleh orang-orang yang sudah menutup aurat, orang-orang yang sudah ngaji, halafu, karena banyak para ahlul Quran juga bikin-bikin itu. Emang salah ya joget-joget? Enggak salah, demi Allah enggak salah, asal jangan diupload. Salahnya cuma satu, diupload. Antum mau joget-joget di kamar mandi, hak antum itu, terserah. Antum bikin video ini di kamar terserah sendiri, asal jangan diupload. Karena itu akan menjadi dosa jariah gitu. Maka dalam hal ini pandangan Islam tentang yang seperti itu adalah bagaimana orang bisa menjadikan sosmednya sebagai hisab kebaikan buat dia, bukan hisab sebaliknya. Kalau Quran saja bisa menjadi hujjatun lak dan bisa menjadi hujjatun alaika, apalagi itu. Ini Quran loh, bisa jadi hujjatun laka dan hujjatun alaika. Gimana lagi sosial media? Kenapa Anda nggak buat TikTok? Ini prinsip Anda sampaikan di sini. Kenapa Anda nggak buat akun TikTok? Bukan berarti Anda mengatakan bahwa saya TikTok itu isinya nggak ada kebaikan. Nggak. Sama Instagram juga sama aja, ada kebaikan ada keburukan, sama aja semuanya. Kenapa Ana tidak mengambil tindakan untuk membuat akun TikTok? Bagi Ana, satu sosial media adalah satu pintu hisab baru. Ketika Ana punya 5 akun sosial media, berarti ada 5 pintu hisab baru dari jalur itu. Makin lama hisab Ana nanti di hadapan Allah. Ana punya Instagram aja, ini followers sekarang sudah segini, ini akan jadi hisab lama buat Ana. Sekarang Ana punya TikTok lagi dan Ana terkenal nanti di TikTok. Makin lama lagi hisab Ana. Kapan Ana jalannya? Tidak akan langkah kaki kita kecuali kita selesai hisabnya. Lama sih hisabnya. Antum senang sekali punya ber-MM followers itu. Itu membuat kita lama hisabnya di hadapan Allah SWT. Bukan berarti memang dulu Anda punya prinsip bahwa
TikTok itu gambarannya seperti diskotik. Mm-mm. Karena orang ketika masuk sana ya joget. Mm-mm. Ketika antum masuk diskotik buat dakwah, antum makan kalah sama yang joget, ngerti gak? Ini diskotik nih. Ya orang kan ke diskotik buat joget. Mm-mm. Antum mau dakwah di diskotik. Antum mungkin punya jamaah tapi tidak sebanyak jamaah yang joget. Dan orang ketika sudah nonton ceramah antum juga nonton orang yang joget. Itu Ana tidak ingin menjerumuskan orang yang follow Ana di TikTok. Akhirnya mereka juga nonton Ana dan nonton yang joget. Lebih baik nggak usah sama sekali gitu. Dulu prinsip Ana seperti itu. Sekarang Ana bilang bahwa udahlah, Ana nggak mau nambah hisab baru. Biarkan gambar muka Ana ada di sana, video-video Ana ada di sana. Tapi bukan Ana yang upload. Iya. Jadi bukan tanggung jawab Ana gitu. Mm-mm. Tanggung jawab Ana cukup di Instagram. Adapun di sana itu masing-masing saja. Oh, Ya, cukup Ana menjadi jamaah Instagram yang lama hisabnya dibandingkan jamaah TikTokiyah yang lama juga hisabnya gitu ya. Wallahu a'lam gitu. iya, berarti Masya Allah ya, sangat berprinsip sih. Karena prinsip Ustadz Fikri, setiap apapun yang kita lakukan, apapun yang kita sebar itu, ya semuanya akan dipertanggungjawabkan. Makanya jangan sampai kita salah langkah dalam melangkah itu. Masya Allah. Mungkin terakhir aja Ustadz, pesan-pesan yang mungkin ini bisa menjadi acuan buat para anak-anak muda, bagaimana cara menjalani hidup itu. Yang mungkin banyak orang salah itu dalam melangkah itu. Anak-anak muda itu ya karena termotivasi dari public figure yang seperti ini. Ya mungkin Ustadz punya cara ataupun thoriqoh tersendiri bagaimana menjalani hidup ketika dalam suasana ya anak muda. Anak muda kan membara-bara banget. Nah, Ana dulu pernah hafal hadis dan ini hadis pertama yang Ana hafal. Antum mungkin hafal hadis ini dari masa kecil kalau antum pesantren. Kalau antum pesantren mungkin antum sudah hafal hadis ini. Tapi Ana baru tahu hadis ini ketika baru masuk sekolah di SMA. Pesan Nabi SAW tentang 3 hal. Tentang ihris ala ma yanfa'uka. Wasta'in billah wala ta'jaz wala ta'jiz. Kata Nabi SAW, bersemangatlah kalian untuk apa yang bermanfaat buat kamu. Pastikan kita tahu bahwasanya kemanfaatan itu sangat penting buat kita dan kita harus bersemangat di jalan itu. Apapun kemanfaatan, bukan hanya soal ibadah, pendidikan, konten sekalipun. Kalau itu bermanfaat, bersemangatlah di jalan itu. Tapi kalau tidak bermanfaat, ingat min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kalau tanda Islam, tanda kebaikan Islam seseorang itu ketika kita meninggalkan yang tidak bermanfaat buat kita. Selama bermanfaat, semangat. Ihris ala ma yanfa'uka. Kata ihris itu artinya semangat, perjuangkan. Untuk apa-apa yang bermanfaat buat kamu. Pokoknya ketika bermanfaat, berjuang. Apapun. Yang kedua, wasta'in billah. Saat sedang semangat-semangatnya, saat sedang membara-membaranya dalam hal apapun yang bermanfaat, minta pertolongan Allah. Di konten terakhir Ana di Instagram, Ana bilang apa? Utamakan doa dibandingkan ikhtiar. Mungkin itu bisa banyak orang yang berbeda pendapat juga. Banyak orang yang mengatakan ikhtiar dulu baru doa. Kalau doa-doa nggak ada hasilnya, antum sombong ikhwah. La haula wala quwata illa billah. Kita itu nggak bisa ngapa-ngapain kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum perhatikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dengan ihdinas siratal mustaqim, itu semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengkhususkan semua segala sesuatu itu kepada Allah Subhanahu wa taala permintaannya. Bahkan iyyaka na'budu itu menyerahkan ibadah dulu kepada Allah, baru pertolongan yang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menandakan bahwasanya doa dulu kita utamakan, baru ikhtiar kita kepada Allah. Ini juga ihris ala ma yanfa'uka, itu kita bersemangat kepada apa-apa yang bermanfaat buat kita dan jangan sombong, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau ingin minta kepada Allah. Ingin minta pertolongan, minta kepada Allah SWT. Jangan minta sama IG dan mandi lumpur TikTok. Ya, Anda walaupun gak main TikTok tahu yang seperti itu ya. Karena sebagai dai milenial harus update soal itu gitu. Mau nggak mau gitu. Antum jangan mengemis di sosial media, pakai live TikTok buat ngemis dan seterusnya. Itu menghinakan kaum muslimin. Ini yang salah. Lebih baik antum punya prinsip kaya di akhirat dibandingkan kaya di dunia dengan ngemis di live TikTok, ya nggak? Ini yang bikin umat Islam miskin tuh ini harusnya. Ini yang membuat umat Islam itu akhirnya nggak mau kerja tuh ini. Ya, bukan prinsip yang ini, tapi ini yang buat orang itu akhirnya berpikir salah. Bagaimana caranya kaya di dunia dengan apapun caranya. Salah. Ini menghinakan kaum muslimin. Kita ini kaum yang Allah SWT muliakan dengan Islam. Terakhir, wala ta'jaz. Jangan pernah merasa lemah. Kita itu punya Allah yang maha kuat. Jangan pernah merasa kecil. Kita punya Allah SWT yang maha besar. Maka kembalikan semua urusan kepada Allah SWT. Kembalikan semua urusan kita. Kalau sulit minta kemudahan kepada Allah SWT, maka semua akan berjalan dengan baik.
Dan satu poinnya, anak muda jangan jauh-jauh dari Allah. Karena di masa antum itu masa paling berat. Masa paling berat. Orang tua rajin ke masjid, udah waktunya. Wajar. Udah waktunya. Anak muda deket sama Allah, rajin ke masjid, rajin kajian, ini yang luar biasa. Ini yang luar biasa. Makanya dalam hal ini antum itu di pikiran masih merasa hidup panjang. Tapi antum tahu bahwasanya panjang itu di akhirat, itu yang beda. Ketika anak muda visinya masih duniawi, itu mainstream. Tapi kalau anak muda visinya akhirat, ini yang anti mainstream. Dan yang anti mainstream ini yang luar biasa. Inilah orang-orang asing yang dinanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis Allah itu kagum kepada orang-orang yang tidak condong dengan mayoritas orang. Mayoritas orang lagi seneng ini, dia condong sama fokus sama prinsipnya. Dia nggak belok, dia lanjut aja. Allah kagum sama mereka. Maka dalam hal ini ketika antum ngikuti gelombang, ngikutin ombak yang lagi keren sekarang, padahal antum punya prinsip yang harus antum jalankan, nah itu antum harus lihat. Jalankan prinsip antum, jangan ikut-ikutin banyak orang. Anak muda ini latahan memang. Apa yang lagi viral diangkat. Apa yang lagi ini. Hatta dai-dai muda. Hatta para Quran hadis writer, hatta para qori. Apa yang viral, yang lagi rame ya diikutin. Dibikin konten. Kemarin yang lagi viral yang 500 itu diikutin juga, dibikin juga. Nanti ada yang konten lompat jurang, ikut juga. Memang gak dipakai gitu. Makanya dalam hal ini minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar kita tumbuh dalam keadaan pemuda yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan jauh-jauh dari Allah karena masa ini memang masa yang berat, dan pastikan Allah tetap menjadi prioritas bagi kita. Wallahu a'lam. Masya Allah. Alhamdulillah teman-teman, begitu banyak pengalaman dan juga ilmu yang beliau sampaikan. Semoga menjadi motivasi kita, menjadi pelajaran bagi kita apa yang beliau sampaikan. Alhamdulillah. Syukron juga Ustadz Fikri atas waktunya sudah menyempatkan untuk sharing sama-sama di podcast kita kali ini. Semoga bermanfaat dan ini menjadi motivasi bagi anak-anak muda yang mungkin sekarang sedang berusaha untuk hijrah, berusaha untuk memperbaiki diri lebih baik. Semoga bermanfaat podcast kita kali ini sembari menemani teman-teman untuk berbuka puasa. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Ustadz Fikri. Syukran. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton podcast kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jika itu kebaikan, itu datangnya dari lisan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan, kita mohon maaf sama-sama. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Dan tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.